juga ada. Ya udah deh. Pak Eko aja, Pak Eko. Apa itu aja ya. Baik, kita buka surat 6 ayat 92. Silakan kita mulai kajian ini dengan surat Al-An'am ayat 92. Silakan Pak Eko. Surat berapa tadi? Mohon maaf. Surat 6 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-An'am ayat 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sebentar ya, jadi Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan atau menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan ya peringatan untuk penduduk Mekah ya. Iya. Dan orang-orang yang di sekitarnya. Terus orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran. Oke, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, akhirat ya, tentu beriman kepada Al-Quran. Terus cirinya? mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi Al-Quran ini kitab yang menerangkan kejadian di dunia dan di akhirat, masa lalu, saat ini, dan masa akan mendatang. Itu kan ya Pak Eko ya? Ya. Kurang lebih. Nah, lanjut 93-nya. Nah, ini pelan-pelan Pak, ini memang agak panjang. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Apa dustanya terus? Atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku. Padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Tandingan ya. Ya. Dari dulu juga orang-orang kafir di Makkah begitu. Terus? Ya. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini aku akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Sombong kenapa Pak dia Pak? Ya, sombong kalau saya bisa membuat tandingannya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan pelajaran di dalam Al-Quran itu kan luar biasa ya. Bukan hanya sekedar sejarah, tapi banyak hikmah yang tergandung dan pembelajaran. Sekarang gini Pak Eko. Berarti kan setiap manusia itu suka tidak suka harusnya mau membaca atau mengikuti Al-Quran ya. Betul. Nah, satu sekarang pertanyaannya. Misalnya kita diberikan suatu ujian hidup. Ya, kenapa ketika kita diberikan suatu ujian kehidupan itu, kok kita tuh misalnya dari awal tidak diberitahu solusi masalahnya atau kapan waktu masalah itu selesai? Sebenarnya dasarnya Allah kenapa sih Pak? Kan bisa aja Allah langsung ngasih petunjuk kan bisa sebenarnya. Ya, itu untuk membedakan orang yang kafir sama orang yang beriman. Atau gini. Misalnya Pak Eko dulu waktu sekolah kan gurunya bilang, anak-anak minggu depan ujian matematika. Nah, gurunya mengabarkan atau mengumumkan minggu depan ujian matematika itu tujuannya apa Pak?
Supaya kita mau belajar, mau membaca. Mau belajar atau mau membaca buku apa? Buku yang diberi petunjuk oleh gurunya. Bukan. Anak-anak minggu depan saya ujian matematika. Ya, Berarti kan kita mau belajar kan? ya, Berarti belajar buku apa? ya matematika. Nah, berarti kan suka tidak suka Pak Eko dipaksa untuk Betul. belajar matematika kan? Bukan Ya, belajar sejarah kan? iya. Karena minggu depan Pak Eko mau ujian Ya, matematika. matematika. Betul. Nah, Ya. sekarang Allah ngasih ujian kehidupan kepada semua manusia. Manusia diuji gitu kan. Diberikan sesuatu permasalahan atau apapun. Betul? Betul. Nah, Allah ngasih ujian itu biar apa? Kita mau membaca Al-Quran. Nah, supaya ketika Bapak Ibu menghadapi suatu ujian atau permasalahan apapun tuh, kita tuh dipaksa untuk membaca Al-Quran. Kan begitu harusnya kan? Iya. Berarti harusnya kalau kita tahu misalnya mekanisme seperti itu, berarti ketika Bapak Ibu punya suatu ujian permasalahan, langsung aja kan ngelihat aturan-aturan di dalam Al-Quran kan. Iya. Betul. Ngapain kita mikir-mikir sendiri terus berpikir, oh nanti gini-gini, kan nggak perlu sebenarnya. Iya. Jadi salah satu fungsinya ujian itu adalah memaksa kita agar kita mencari, dipaksa membaca Al-Quran. Jadi balik lagi ke panduannya. Sehingga apa? Antara ketika Allah menurunkan Al-Quran, ya, lalu manusia itu membaca Al-Quran, akhirnya nyambung sama Allah kan? Nyambung. Karena Allah juga ingin selalu memberikan pelajaran kepada kita semua. Cuman karena Allah Maha Goib dan kita mungkin belum mengenal Allah, Iya. ya, salah satu sarannya adalah ketika Allah uji, manusia dipaksa untuk membaca Al-Quran. Makanya kalau misalnya si orang-orang kafir itu kan hanya berprasangka, berpraduga, oh saya harus begini-begini, ya itu kan silahkan saja. Hmm. Padahal kenyataannya maksud ujian Allah, salah satu fungsi ujian itu adalah agar manusia itu kembali memahami Al-Quran atau hadis yang selama ini dipelajari. Sehingga dalam proses penyelesaiannya itu memang harus sesuai dengan Al-Quran. Itulah. Iya. Iya. Surat 6 ayat 59. Silakan, Pak. Surat 6 ayat 59. Berarti ke atas ya, Ted? Ya, jadi sebenarnya harusnya kalau orang sudah paham ini ya udah ada ujiannya, udah buka, atau misalnya kayak kita kajian gini, diskusi membahas tentang apa Ya, yang dijalani kan gitu aja sebenarnya. betul. Tapi memang Surat manusia 6 ayat 59 ya, Ted? surat 6 ayat 59. Ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Oke, semua sesuatu gaib yang kita tidak tahu ada padanya. Terus Tidak ada yang mengetahui selain dia. baik. Jadi gaib itu apa, Pak? Menurut Allah di sini? Sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Makanya karena kita tidak tahu, wajar kita perlu pedoman hidup atau petunjuk hidup kan, Mbak? Ya. Berarti tugas kita bukan memikirkan yang tidak tahu. Tugas Hmm. kita membaca pedomannya, sampai dengan pedoman itu kita jadi tahu. Kan begitu sebenarnya. Iya, iya. Ya, kira-kira selama ini manusia itu mencari tahu atau membaca pedoman supaya nanti jadi tahu? Mencari tahu. Nah, dasarnya begitu, penasaran, Iya. punya masalah, mikir, wah nanti solusi gini. Iya silahkan, tapi kan itu jangan jadi sulit juga buat dirinya. Daripada Iya. mencari tahu, lebih baik membuka pedomannya sampai nanti kita dibimbing oleh pedoman Al-Quran itu supaya jadi tahu. Kan begitu sebenarnya. Iya. Terus, Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. baik. Tidak Terus, ada sehelai daun pun yang gugur, yang tidak diketahuinya. nah sebenarnya Allah tuh ingin memberikan pesan apa Pak dengan kondisi itu Pak? Kan dia Ya, mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Terus ya, tidak selai daun pun, selai daun berarti kan sangat kecil ya. ya. Tidak ada selai daun pun yang tidak dia ketahui. Gitu kan. Sebenarnya Allah tuh ingin memberikan pesan apa sih Pak? Ya, bahwa segala sesuatunya itu Allah tahu. Nah, benar ya kita pegang ya. Ya, Segala sesuatu yang apapun kita lakukan, niat apapun di dalam diri kita, Allah tahu. Betul Pak Eko? iya, Berarti betul. kalau Bapak Ibu yakin dengan hal ini, harusnya kita tuh sikap dalam bersikap apapun, perlu penilaian orang lain nggak? Nggak perlu, Kenapa?
Ya karena segala sesuatunya itu tanpa diketahui orang lain, Allah sudah tahu. Nah, berarti harga hidup kita tuh gimana, Pak? Ya tenang aja ya ya. Udah ngapain. Tapi kebanyakan orang-orang ya malah bingung sendiri. Padahal dari rumus Allah Maha Tahu saja dan kita tidak tahu. Kan selesai ya, ya sudah kalau begitu. Bersikap, berbuat apapun meskipun anggaplah orang tidak menghargai atau misalnya orang memang tidak suka. Toh niat kalau memang niat kita hanya karena Allah dan tujuan kita memang karena Allah ya sudah kan Pak. Iya. Kenapa masih pengumuman atau sesuatu, kenapa sakit hati, kok dia begitu, kok dia ini ngapain gitu loh. Bagi yang memang meyakini Allah Maha Tahu. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran ini benar-benar pembelajaran obat hati kepada kita. Sudahlah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berbuat baik niatnya karena Allah. Mau orang itu menghargai kita atau tidak gitu kan. Biarkan aja kan Pak. Benar nggak? Terus misalnya kita dikatakan nggak baik atau kita dikatakan wah cari muka. Padahal memang niat kita tuh hanya karena Allah. Kira-kira harusnya kita tenang aja atau terpengaruh Pak? Ya tenang aja. Ya ngapain kan? Iya. Nah, dan kalau misalnya Bapak Ibu dibegitukan, misalnya Pak Eko tiba-tiba difitnah orang, padahal Pak Eko nggak melakukan. Kira-kira yang harus Pak Eko lakukan apa? Ya kembali ke Allah sudah nggak usah dihiraukan. Lah buka Al-Quran lagi. Ini kan tadi dibilang segala sesuatu permasalahan, Allah tuh memaksa kita untuk membaca Al-Quran. Betul? Iya. Iya. Aturan-aturan yang begitu tuh ada nggak di dalam Al-Quran sebenarnya? Ada, Dad. Ketika kita difitnah, itu ada nggak? Oke, misalnya kita difitnah orang. Di Al-Quran tuh apa sih yang disebutkan misalnya Pak ya? 52 dan 48 misalnya. Ya. Kan ikuti aja Pak kalau begitu. 52. Dizalimi orang gitu kan. Ya. Apa sih kata Al-Quran? Apa yang Al-Quran sampaikan? Ya. Surat At-Tur ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Nah, jadi misalnya ketika kita difitnah, diomongin orang, menurut aturan Al-Quran yang pertama apa Pak? Ya, kita harus bersabar. Nah, tapi saat kita bersabar, apa yang Allah lakukan? Allah tetap mengawasi kita. Nah, berarti kita diawasi Allah kan? Iya. Nah, sabar atau terpancing, kan begitu kan? Iya, iya. Kira-kira kalau terpancing, Allah tetap memperhatikan atau Allah cuekin kita nantinya? Tetap memperhatikan kita. Coba baca lagi. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Berarti Allah mengawasi itu kenapa? Karena kita bersabar. Nah, kan jelas ayatnya kan innallaha ma'as-sabirin kan? Ya. Berarti Allah mengawasi. Tapi kalau Pak Eko terpancing dengan kejadian terjadi marah, Allah mengawasi atau iblis menguasai? Nah, yang menguasai iblis. Ya sudah, Allah menjauh kan? Oh, gitu. Oh, iya dong, kan Allah mengawasi. Dia sabar nih, diperhatikan. Karena harus Allah bersama kan? Tapi ketika misalnya kita mengikuti hawa nafsu, kemarahan kita ya udah biarkan iblis yang menguasai kan begitu jadi. Oh. Meskipun Allah tahu ya tadi ya, Allah tahu kalau kita orang ini baru dikuasai iblis itu ya. Karena hukum sunatullahnya kan manusia dikasih pilihan. Jadi pas Pak Eko bersabar, Allah awasi kan terus gitu kan sambil dijaga kan. Tapi pas Pak Eko terpancing marah, udah Allah lepas. Oh gitu. Meskipun Allah tetap mengetahui, cuman sudah sekarang kan tanggung jawab dia ngikuti hawa nafsunya kan. Iya. Ini ya orang-orang yang nggak tahu ini. Jadi tenang saja, selama Bapak Ibu bersabar, karena Allah tuh mengawasi kita. Ikuti kan terus kan. Makanya orang sabar itu mau seberat apapun itu sebenarnya hatinya tuh akan tenang. Tapi ketika Bapak Ibu terpancing dengan keadaan atau kemarahan atau hawa nafsu Bapak Ibu, Allah mundur. Nah, iblis menguasai. Tapi tetap diawasi, tapi sekarang Allah mengawasi Bapak, Ibu, dan iblis. Iya. Nah, emang nggak sadar Pak kalau sabar itu diawasi Allah? Iya.
Kalau kita sudah, kan berarti kan Allah menilai kan? Iya. Terus sabar, Hmm. Allah tingkatkan pahalanya. Beri kasih pahalanya yang tanpa batas itu. Terus masih Hmm. bersabar, tingkatkan lagi pahalanya. Terus kepancing, udah biarin. Hmm. Pahalanya berhenti, gitu kan? Terus Iya. akhirnya Bapak Ibu bersama iblis mulailah pusing, bingung, sakit hati, merasa begini, Hmm. begitu kan, itu yang terjadi sebenarnya. Iya, iya. Jadi hati-hati bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita. Coba satu lagi surat An-Nisa ayat 1, Pak. Bawahnya aja tadi. Surat berapa? 4, surat 4 Ya, ayat 1, bawahnya ayat aja. 1. Iya. Surat An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu Bawahnya aja. Ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, berarti kan memang intinya Allah itu akan mengawasi apanya sih, Pak? Sikap kita kan, akhlak kita saat kita diuji kan, itu kan yang diawasi Allah. Bapak Ibu tuh merasa diawasi Allah nggak sih? Merasa diawasi Allah. Benar. Iya, iya, Tat. Lah kalau merasa diawasi Allah ya buatlah penilaian yang baik gitu loh. Kayak misalnya dulu kita waktu sekolah di kelas, kalau ada guru sama tidak ada guru, sama atau beda Pak biasanya? Beda. Beda, berantakan. Tapi ketika ada Iya. guru kan rapih, tenang karena merasa Hmm. diawasi. Ya Oh, sama gitu. saja. Sama aja. Ketika kita menghadapi suatu ujian, apapun itu dari Allah, ya kalau kita merasa diawasi Allah ya tenang saja. Karena Allah pun tahu kemampuan kita, kan begitu kan? Iya. Jadi ingat, ketika kita bersabar, Allah terus mengawasi kita. Tapi ketika kita terpancing, sudah Allah melepas diri. Tapi tetap mengawasi. Cuman nanti jadi plus kita dan setan misalnya. Karena memang targetnya ya sudah, supaya kita tidak meyakini janji Allah, kita tidak merasa Allah itu ada, akhirnya perasaan kita macam-macam kepada Allah terhadap penjalanan kehidupan. Iya. Baik. Boleh bertanya, Tat? Tanya, Tat. Silakan. Iya. Ini kan intinya kalau kita diberi masalah, segera kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran. Ya kan? Nah, maksudnya membaca Al-Quran itu apa, hanya sekedar membaca begitu aja, atau seperti Ustadz kita, masalah kita misalnya masalah keluarga, baca ayat ini, begitu loh, Tat. Nah, coba aja nanti misalnya ketika Pak Eko punya masalah apa, Pak Eko bilang, ya Allah saya mohon bimbinganmu, petunjukmu, terus buka aja. Asal aja ngarang ayat berapa. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Oh gitu. Jadi nggak perlu bingung, aduh nanti gimana, nggak usah. Pokoknya buka aja dengan mohon, yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk, nanti insya Allah akan memberikan suatu jalan. Bagaimana langkah demi langkahnya. Dan memang sebenarnya ya begitu polanya, insya Allah. Kan alhamdulillahnya kita kan dibimbing guru ya. Jadi juga alhamdulillah. mungkin itu. Tapi insya Allah gitu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya nanti punya masalah, baca aja itu Al-Quran itu apa sih penjelasannya gitu. Sehingga nanti antara permasalahan yang dihadapi ya dengan misalnya masalah yang Bapak Ibu jalan itu nanti akan menyambung. Oh, berarti saya harus melakukan ini, melakukan itu gitu. Coba ya, misalnya kita buka surat, sebentar, membaca Quran ya. Surat misalnya Al-Baqarah ayat 2 aja misalnya. Ya. Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kan ini dijelaskan. Berarti kan untuk membaca atau misalnya memahami Al-Quran, yang pertama perlu keyakinan bahwa ayat-ayat Allah itu benar kan Pak? Iya. Menurut saya sih insya Allah lah semua orang juga pasti akan meyakini itu kan, bahwa setiap ayat-ayat yang misalnya disampaikan Al-Quran itu benar. Cuman kan nggak cukup benar aja kan Pak? Iya. Maka langkah yang kedua adalah Bapak Ibu harus menjalani dan mempraktikkan sampai memang terbukti benar. Berarti kalau terbukti benar itu antara ayat yang teori yang disampaikan dengan hasil yang nanti terjadi, kan harusnya memang terbukti kan Pak? Iya. Misalnya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Itu kan antara teori yang kita pelajari dengan Al-Quran
dan pembuktian yang terjadi hasil akhir harusnya ditolong, kan begitu sebenarnya. Iya. Sehingga apa? Sehingga semakin lama kita membaca, semakin lama kita mempraktekkan, semakin terbukti, akhirnya semakin yakin. Ya sudah, kalau sudah yakin kan total udah luar biasa, Pak. Coba sekarang misalnya di Al-Baqarah 151 lah, Pak. Ya. Surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu. Baik. Jadi fungsi Al-Quran salah satunya apa, Pak? Membaca untuk mensucikan kamu, ya, Tat? Nah, ya fungsinya berarti membersihkan hati kita kan, Pak? Iya. Misalnya ketika hati kita misalnya sempit, atau misalnya anggaplah hati kita sakit hati, atau iri, dengki, kan sebenarnya kalau dengan Al-Quran tuh, kalau memang kita jalani, itu kan bisa hilangan, Pak. Misalnya Pak Eko dizolimi orang. Kalau Pak Eko nggak tahu bahwa semua atas izin Allah, kira-kira Pak Eko bisa nerima atau enggak? Enggak menerima. Nah, itu maksud saya. Berarti banyak orang yang enggak menerima, ya, Tat, ya? Kan Iya. tidak ngaji di ridha Allah kan, Tat? Iya kan, kebanyakan kan mereka nggak tahu, Tat. Ya udahlah, yang begitu kan memang biasa dalam dunia persilatan. Oke, terus ngerti nggak ini? Jadi maka Al-Quran menyucikan kamu itu kan berarti dari penyakit-penyakit di hati kita kan, Pak? Iya, betul. Misalnya yang khawatir, kira-kira kalau dengan memahami Al-Quran jadi tenang nggak? Tenang. Atau yang kurang yakin, kalau dengan memahami Al-Quran kan makin yakin kan? Sebenarnya Al-Quran itu membantu obat dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya selama ini baca Quran atau hatam tapi kok nggak ada perubahan dalam hatinya, itu kan penderitaan, Pak, sebenarnya. Betul. Ya kan? Nah, ini sebagai tolak ukur sejauh mana kita benar-benar bisa membaca, memahami, dan mempraktekkan. Tolak ukurnya hati kita akan semakin bahagia, akan semakin bersih, kan begitu kan? Terus dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunat. Nah, hikmah serta ya. mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, itu kan jelas kan? Berarti setiap hal apapun itu, sudahlah kembali kepada Al-Qurannya, fahami, lalu praktekkan. Nah, memang kalau untuk butuh praktek, alhamdulillah kan kita diajarkan 7 ilmu penjernih hati ya. Betul. Yeah. Itu tuh tinggal jalani dan dipraktekkan gitu loh. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita mengikuti aturan Allah saja ya di dalam Al-Quran, beres kok, Pak. Semua permasalahan ikuti aja. Oh, dan memang harus bersabar kan yang terpenting kan. Memang harus bersabarlah menunggu ketetapan Allah yang tadi disampaikan. Cuman Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Kok disuruh ngikuti aja susah tuh gimana ceritanya? Nah, itulah. Karena dasarnya memang karena tidak sabar kan begitu aja. Iya. Baik, mungkin. Kembali pertanyaan lagi ya, Tat, ya. Silakan. Ya, berkaitan tadi kan kita membaca Al-Quran begitu. Nah, sesuai dengan penjelasan Ustadz, berarti Al-Quran yang harus kita baca mestinya yang ada terjemahan, ada tafsirnya begitu, Tat? Ya, itu mah teknis. Yang namanya membaca, pokoknya gini lah. Nanti larinya ngaji kayak gini kan enak. Ya, kan? Ayat ini pemahamannya gini, penjelasannya demikian gitu. Ya pokoknya ngaji yang membaca silahkan, ngaji begini silahkan, dua-duanya lah dipelajari lah. Kan tetap kita harus mengerti mahraj hurufnya dan lain-lain kan. Iya. Kan sebagai syarat sahnya bacaan misalnya ketika kita sholat atau melakukan doa atau apapun. Tapi intinya maksud saya itu saya akan tarik global dulu aja. Bahwa Al-Quran itu kita harus baca. Tapi kita jangan lupa setelah membaca itu supaya kita bisa semakin yakin dengan ayat-ayatnya harus bisa mempraktekkan kan. Iya, betul. Nah, ini yang penting, Mbak. Nah, masalahnya orang itu ketika membaca, terus Allah kasih sarana untuk praktek, dia nggak mau. Kan begitu yang terjadi, kan? Iya, betul. Dia udah baca teorinya misalnya. Tapi pas dikasih sarananya untuk praktek teori yang ada, dia malah bingung, dia malah nggak mau ngikuti hawa nafsunya. Padahal maksudnya tuh ketika Bapak Ibu sudah baca tuh, praktek gitu loh.
Sampai apa? Sampai nanti dibuktikan, oh benar ya. Berarti Al-Quran ini kalau dipraktekkan misalnya terbukti dan terjadi, kan gitu aja kan. Coba Iya. surat As-Sajdah 32 ayat 6. Surat 22 ayat 16, silakan Pak. Iya. Surat Al-Hajj 16. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Nah, ayat-ayat yang nyata. Nyata itu apa berarti Pak Eko? Ya, sudah dibuktikan dan itu memang terjadi. Nah, Sudah berarti jelas. kalau nanti kita ya menghadapi sarana dari Allah namanya ujian lah atau teguran atau apapun itu, kan begitu ya Pak Eko? Ya. Coba deh baca Al-Quran, lalu buktikan bahwa yang dibaca itu bisa terjadi kalau nanti dipraktekkan. Makanya coba berikutnya ayat yang nyata Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita misalnya niat kepada ya Allah, misalnya engkau ngasih ujian, terus saya yakin Al-Quran ini adalah petunjuknya atau pedoman saya. Berarti kan ketika kita menjalani itu, Allah juga akan membimbing kita kan Pak? Iya. Betul ya? Ya sudah, kita akan selalu di dalam menjalani ujian itu berada di dalam bimbingan Allah. Kan beres harusnya. Tinggal masanya yakin atau enggak dengan hal itu kan. Iya, iya. Semakin yakin, semakin cepat Allah memberikan jalan langkah demi langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya kan Iya. tadi saya bilang di Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti saat Bapak Ibu menjalani suatu ujian itu, yakin saja mempraktekannya. Jadi dalam setiap ujian itu jangan sampai Bapak Ibu nggak mengikuti Al-Quran gitu loh. Hanya prasangka, gitu kan? Iya, Duga-duga yang sebenarnya misalnya nggak dijelaskan atau misalnya tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Contoh gini, Bapak Ibu punya masalah kan fokusnya cari jalan keluar ya Pak ya? Iya, betul. Padahal kan menurut Al-Quran barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Ini kan udah beda antara teori dan praktik. Iya, iya. Berarti maksud Allah ngasih permasalahan itu untuk bertakwa, baru Allah kasih jalan keluar, atau untuk Bapak Ibu cari jalan keluar? Untuk bertakwa, Tat. Nah, terus kenapa setiap orang ketika diberikan masalah malah cari jalan keluar? Kan begitu. Nah, itu karena nggak ngaji, Tat. Silakan berdebat dengan apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan ya kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan itu nggak sama dengan perintah-perintah atau aturan Al-Quran, ya tinggalkanlah, ikuti aja menurut Al-Qurannya bagaimana. Kan itu hal yang mendasar kan. Jadi orang itu pusing, bingung, itu sebenarnya bukan karena masalahnya Pak. Tapi karena apa? Ya dia mencari jalan keluarnya. Karena dia tidak mengikuti Al-Quran, lebih cenderung kepada hawa nafsunya kan? Betul. Pak, surat 20, 123, 124. Iya. Surat 20, 123, 124. Surat Toha ayat 124. Manusia tuh bingung sama kelakuannya sendiri karena memang tidak ngikutin aturannya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kan yang terpenting itu saat menjalani ujian ngikuti Al-Quran. Iya. Mau misalnya masalahnya belum selesai, tidak selesai, yang penting kan mengikuti Al-Quran ya, karena Allah akan memberikan sarana agar manusia itu mau mengikuti Al-Quran. Nah sekarang 124-nya ini kebanyakan orang. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Nah, tapi kalau nggak mau mengikuti, kan Allah udah memperingatkan. Ayo semua ngikuti Al-Quran. Barang siapa mengikuti Al-Quran kan tidak tersesat. Allah peringatkan kan Pak? Iya. Nah, terus ada manusia yang tidak mengikuti kan? Oke, terus maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, berarti orang bermasalah itu
karena masalahnya atau karena tidak mengikuti Al-Quran? Tidak mengikuti Al-Quran, jelas di sini. Ya salah sendiri kan. Iya. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dasarnya adalah saat punya masalah udah panik, udah bingung, lupa bahwa kita tuh punya petunjuk atau pedoman hidup. Betul kan? Iya. Terus kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Akhirnya kan orang itu tersesat kan, Pak? Gitu. Pak Eko kalau dalam satu kota tersesat, cirinya apa? Ya bingung kan? Itu. Kalau Bapak Ibu punya masalah masih bingung, Bapak Ibu tersesat. Sesat, itu ya. Iya. Gampang sebenarnya kalau sudah ngaji. Ya jelas ya. Jadi yang pertama kita harus yakini bahwa memang Al-Quran itu pedoman dan petunjuk hidup. Berarti nanti ketika Bapak Ibu diuji, udahlah buka aja dulu Al-Qurannya. Misalnya mau ayat apa dulu, ayat insya Allah nanti dibimbing kok. Oh gitu, ya. Aduh ya Allah, ini saya mohon petunjuk, saya yakin Al-Quran ini pedoman hidup. Buka, nanti Allah biasanya akan bimbing nih. Oh, harusnya menurut ayat ini, saya kalau punya masalah misalnya hutang atau misalnya dolimi, oh menurut ayat ini itu begini. Nah tinggal sekarang mau mengikuti atau bertahan dengan hawa nafsunya. Kan itu aja sebenarnya. Kalau mengikuti secepatnya insya Allah akan dibimbing. Enak di dalam jalan masalah. Tapi kalau ngikuti hawa nafsu, nggak bisa Pak Ustaz. Harga diri saya, nama baik lah sudah. Diinjak-injak. Maka kata Allah dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Iya. Siap. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Terima kasih sekali. Nanti. Terima kasih sekali, Tat. Ya. Setiap pagi harus ditas kayak gini, Tat. Semangat. Insya Allah kalau saya ada acara kajian-kajian ya. Iya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekamannya nanti saya share ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.